Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala amri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, terima kasih ya pada Ustadz Fahmi Baitul Maqdis Institute yang telah membuka forum ini, diskusi mengenai akhir tahun, masa depan Palestina dan Suriah. Ini tema yang sangat unik ya, karena konsentrasi di Timur Tengah sekarang memang di dua negara ini, wilayah Timur Tengah dan juga wilayah Palestina dan juga wilayah Suriah ya. Dan update terbaru kita lihat pada hari ini yang sekarang menjadi fokus pembicaraan ialah mengenai masa depan gencatan senjata di jalur Gaza, khususnya di fase kedua. Ini kan fase pertama, walaupun sih kalau saya lihat ya itu apa yang terjadi di Gaza, kalau saya pribadi berpendapat itu tidak ada gencatan senjata di Gaza. Karena hingga hari ini ada lebih dari 400 warga Gaza itu yang gugur akibat pelanggaran gencatan senjata yang mungkin jumlahnya 1000 kali dilakukan oleh Israel. Kesepakatan gencatan senjata yang terjadi hanyalah pertukaran sandera, pembebasan sandera, itu saja sebenarnya umumnya. Kalau mengenai dibukanya akses manusiaan, itu tidak betul-betul dilakukan oleh Israel. Dari jatah 600 truk yang harusnya masuk, itu hanya sekitar 10-15% truk yang akhirnya masuk. Kemudian dipastikannya Israel mundur, mereka juga nggak mundur. Kemudian dipastikannya terjadinya berhentinya serangan masih dilakukan. Walaupun setelah itu memang, selain daripada itu memang ada turunnya eskalasi serangan. Tetapi 100% itu tidak betul-betul gencatan senjata itu terjadi di jalur Gaza. Nah, sekarang ingin masuk ke fase kedua. Tadi Pak Mustafa udah menjelaskan secara panjang lebar ya, mengenai fase kesepakatan kedua gencatan senjata. Tapi ini menarik. Desakan ataupun agenda disarm ya, atau pelucutan senjata para pejuang Gaza yang tadinya awalnya sangat ngotot dilakukan oleh Israel dan Amerika, sekarang kayaknya udah mulai mengendur tuntutan itu. Yang terakhir, Netanyahu hanya minta dipulangkannya jasad terakhir sandera Israel yang ada di jalur Gaza. Itu toh salah satu tuntutannya Netanyahu. Sekarang dia udah terbang ke Amerika, besok akan dilakukan pembicaraan mengenai kesepakatan gencatan senjata fase kedua. Artinya upaya untuk melucuti senjata para pejuang atau Hamas ini tidak mulus, tapi yang tadi disebut oleh Pak Mustafa tidak benar-benar mulus dilakukan oleh Israel. Kenapa? Karena ini padahal Israel itu udah dibantu Amerika. Amerika itu ngasih proposal ke 70 negara termasuk Indonesia. 70 negara yang akan dikirim dalam misi pasukan stabilitas Gaza, ya. Gaza Stabilization Force, untuk bisa masuk ke jalur Gaza yang tujuannya melucuti senjata para pejuang, ya, senjata Hamas. Tapi kita lihat, menariknya, dari 70 proposal yang dikasih, itu minim respon dari berbagai negara-negara internasional. Yang merespon pun kebanyakan negara-negara kecil, kayak Siprus, ya, Azerbaijan, yang mereka hanya merespon, kami siap mengirimkan pasukan keamanan ke jalur Gaza, tapi bukan rangka melucuti. Ya, itu pun sudah sedikit, yang merespon pun tidak mau berbenturan dengan para pejuang. Termasuk Indonesia, ya karena kita rame, berisik, MUI juga bicara, akhirnya informasi yang saya dapatkan, bahwa Kementerian Pertahanan itu dalam posisi mempertanyakan kepada PBB dan Amerika, apa tupoksi kami ketika di jalur Gaza. Kalau tujuannya untuk melakukan pelucutan, TNI tidak setuju. Bahkan informasi yang kita dengar, untuk bersentuhan dengan para pejuang aja kita nggak mau, karena itu rentan dimanfaatkan. Gitu. Ya, jadi ini isu ini sekarang tidak lagi begitu ngotot diminta oleh Netanyahu. Yang terakhir tadi saya katakan, di media-media Israel mengatakan Netanyahu hanya minta jasad dipulangkan. Ya, padahal itu udah dibantu Trump tuh untuk melucuti. Nah, jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya namanya freezing atau decommissioning. Freezing itu pejuang-pejuang Gaza tidak melucuti tapi menyimpan sementara, menonaktifkan. Nah, kalau kita dalam bahasa teori militer itu ada disarmament, pelucutan, ada decommissioning atau freezing. Itu membekukan sementara. Nah, itu beda ya, melucuti dengan membekukan. Dan ini jalan tengah yang ditawarkan oleh mediator Turki. Nah, ini Turki juga menarik. Belakangan dia masuk nih.
Padahal Turki awal-awal itu kan nggak masuk. Yang jadi mediator itu kan Mesir, Qatar, Amerika. Kenapa Turki itu masuk? Karena Turki melihat ini framework-nya terlalu dikendalikan Amerika dan Israel. Kalau kerangka gencatan senjata itu dikendalikan oleh Amerika dan Israel, pertama, Gaza itu tidak benar-benar damai, atau sekalipun damai hanya dalam tujuan deeskalasi hanya untuk beberapa waktu saja. Kalau ini dikendalikan oleh Amerika Serikat dan Israel, ya, genosida masih akan terus berlangsung walaupun tertunda. Mungkin eskalasinya nggak begitu kuat. Kedua, Gaza itu kan pertaruhannya Turki. Ya, kalau sampai Gaza jatuh, Hamas itu bubar, Turki semakin terjepit nih. Ya, apalagi sekarang Turki itu menghadapi musuh baru, aliansi Yunani, Siprus, Israel. Dia bikin aliansi geopolitik. Ya, Yunani, Siprus, Israel bikin aliansi geopolitik sendiri, yang itu persis kan Yunani, Siprus itu ada di sekitar wilayahnya Turki. Nah, jadi Palestina itu pertaruhan. Ini kan Erdogan, Trump, Netanyahu sedang memainkan bidak catur aja nih. Siapa langkah-langkah mereka yang kuat? Kalau sampai kalah Erdogan, maka akan semakin mengucilkan kekuasaan geopolitiknya di Timur Tengah. Dan jangan lupa, itu akan semakin kuat posisi Israel dan Amerika untuk juga mengendalikan Suriah. Gitu. Ya. Makanya kan sekarang kan Israel itu benar-benar marah ketika Turki mendeploy sistem radar ke Suriah. Saya liputan ke Suriah sekitar awal September, sempat masuk daerah Idlib. Idlib itu bisa dibilang itu kayak camp militernya Turki itu. Jadi markas-markas militernya Assad yang dahulu dikuasai Assad dan kemudian Assad tumbang, itu sekarang diambil alih Turki. Itu mungkin bahasa itu Gonimah mungkin. Nah, jadi sel-sel militer, markas-markas militernya Assad sekarang udah dibangun oleh Turki. Dan Turki kalau kemudian Ahmad Nasrallah itu tumbang, jatuh, itu juga semakin menyempitkan atau semakin menyudutkan geopolitik Turki di Timur Tengah. Karena Israel itu sedang membangun 4 skenario di Suriah. Pertama, dia akan membangun wilayah Suwaida Merdeka. Tadi yang disebut Pak Abdurrahman, wilayah Mingsidrus. Saya ketika ke Suriah, sayangnya nggak dapat izin dari Kementerian Informasi Suriah untuk masuk ke situ. Karena kemarin kita berangkat, memang izinnya resmi dari Kementerian Informasi Suriah. Lalu saya datang ke Suriah, saya lapor diri ke Kementerian Informasi, saya dikasih wilayah-wilayah yang boleh kamu liput, kecuali Suwaida. Nah, ya Suwaida itu Papuanya Suriah. Suwaida itu Papuanya Suriah. Karena isunya separatisme. Nah, kan kalau dalam teorinya politiknya Israel, kalau seorang pemimpin muslim nggak bisa ditumbangkan, maka lemahkanlah. Nah, itu teorinya Israel tuh. Kalau nggak bisa ditaklukkan, dilemahin. Dengan cara apa? Dipecah belah. Nah, sekarang wilayah Suwaida itu akan dibangun wilayah negara sendiri. Kedua, skenario kedua, membangun negara Kurdi merdeka. Gitu. Ya, wilayah Kurdi merdeka yang ada di Suriah Utara. Makanya kan lagi alot nih. Ini lucu juga nih, Kurdi, namanya SDF sebenarnya, Syrian Democratic Forces. Ini sebenarnya kan Marxist-Leninis, ya, faksinya. Tetapi di backup oleh kapitalis Amerika. SDF ini, ya. Dan dia udah bikin perjanjian damai dengan Ahmad Nasrallah pada bulan Maret, sepakat untuk reintegrasi, tapi belakangan tidak dilaksanakan. Dan itu didukung juga oleh Israel. SDF ini akan dibikin negara yang merdeka. Ketiga, wilayah basisnya Assad, skenario ketiganya, itu akan dimainkan juga oleh Israel untuk kemudian didukung Israel jadi wilayah sendiri. Kok bisa? Kan Assad itu bukannya anti-Israel. Kok Israel mendukung wilayah Assad untuk bikin negara sendiri? Jadi negara dalam negara rencananya. Nah, ketika saya ke Suriah, saya dapat informasi menarik nih. Ya, saya wawancara dengan beberapa kombatan, dengan beberapa milisi-milisi perlawanan di sana. Pertanyaannya menarik, ketika Assad tumbang, kok menariknya Hizbullah itu nggak mendukung, nggak mencoba mempertahankannya. Padahal kan dia sesama milisi aliansi Syiah nih. Seharusnya kan di backup sama Hizbullah agar Bashar Assad itu tidak tumbang. Tapi kan kayak dibiarin gitu aja. Ternyata Bashar Assad main di dua kaki. Ya, dia main dekat sama Hizbullah, tapi main juga sama Israel. Bahkan data-data Hizbullah itu disetor ke Israel. Sama Bashar Assad, kok bisa? Politik apa yang nggak bisa? Kan politik itu nggak bisa hitam putih, ya. Dan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan
abadi. Gitu. Nah yang keempat, skenario keempat, menguasai total Golan. Kan Golan kan 80% dikuasai. Ya, itu sempat diambil alih lagi sama Suriah tadinya pas dia perang Arab Israel, tapi dia menguasai 80%, tapi ingin 100% dikuasai. Nah itu 4 faktor. Nah itu kalau itu terjadi udah semakin, ya Ahmad Asyara memang mungkin secara umum dia menjadi presiden, tetapi lemah. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Turki. Makanya Turki juga masuk ke mediator. Dan sekarang ketika negara-negara lain itu tidak mau masuk jadi pasukan stabilitas internasional, menariknya Turki paling bernafsu sekarang. Gitu. Dia paling bernafsu. Kenapa? Kalau dia hadir di situ, dia bisa memainkan peran. Gitu. Tapi memang tidak menutupi senjata para pejuang. Nah, Israelnya takut. Kalau Turki ini masuk, ini mah bukan lagi menutupi senjata pejuang, bisa jadi dia yang ngasih senjatanya. Dia yang memperkuat posisi Hamas. Ya. Makanya sekarang Netanyahu ini terbang ke Amerika, itu kan juga untuk membahas fase kesepakatan kedua. Tetapi Netanyahu itu kan udah nggak punya bargaining yang kuat sekarang untuk memainkan kesepakatan gencatan senjata fase kedua. Dia nggak punya bargaining kuat. Di dalam negeri secara politik dia lemah. Ya kalau di survei itu mungkin orang yang tetap akan milih Netanyahu mungkin nggak lebih dari 50%. Yang nolak udah kebanyakan. Mungkin 70% udah nolak Netanyahu. Secara politik dia lemah. Belum lagi kasus korupsi. Terakhir kan Donald Trump berusaha mempengaruhi politiknya Israel dengan mendorong Presiden Israel memberikan gerasi atas kasus korupsinya Netanyahu. Tapi lihat, ternyata itu ternyata ditolak oleh masyarakat. Masyarakat Israel sendiri udah muak sama Netanyahu. Ini bikin ekonomi tumbang, korupsi pula. Akhirnya desakan Trump untuk agar presiden, jadi si Netanyahu ini punya kasus korupsi, sama kayak di Indonesia, dia bisa diampuni kalau ada gerasi presiden. Ya kayak Prabowo kan, walaupun 11-12 nggak begitu sama, tapi kan ada kasus Tom Lembong itu misalkan. Ya kan, dia kan diberikan ampunan. Nah, ini coba dimainkan oleh Trump, tapi ditolak oleh masyarakat. Nah, itu membuktikan bahwa Netanyahu itu nggak punya bargaining yang kuat. Yang kedua, ekonomi itu udah kolaps, ambruk. Ekonomi Israel. Ya, udah mulai gerakan boykot, gerakan BDS, gerakan menghentikan suplai senjata ke Israel itu begitu kuat sekarang. Yang membuat kondisi ekonomi di Israel nggak begitu bagus. Yang ketiga, secara militer udah mulai melemah. Kita lihat kemarin ada fenomena 600 ya perwira di Israel itu mengajukan pensiun dini. 600 loh tingkat perwira itu, lama letkol, itu pensiun dini. Itu kan bukan level yang rendah. Memang bukan tinggi juga, menengah lah. Ya. Tapi kan ini serempak, 600 pensiun dini. Alasannya apa? Karena hak kan gini, kalau militer itu kan diberikan banyak tunjangan. Tunjangan keuangan, tunjangan keluarga, tunjangan militer segala macam. Tetapi hak-hak itu mulai dicabut oleh Netanyahu, oleh Israel. Kenapa? Yang ada duitnya, ora ono, fuluse gitu. Efisiensi. Ya, kalau kata orang Jawa, ora ono, duitnya mas. Efisiensi. Ya bayangin, 2 tahun perang itu menghabiskan 1.300 triliun kalau dirupiahkan. MBG aja masih kalah tuh, Ustaz. Ya, MBG masih kalah itu. Bisa 4 tahun. Iya, MBG 4 tahun tuh. Ya, ini 1.000 hanya dalam waktu 2 tahun. Dan apa yang didapat Israel? Apakah dia dapat? Enggak. Gaza, oke, pasukan Islam masih di sana, tapi kan 100% enggak di bawah kontrolnya Israel. Hamas masih eksis. Ya, walaupun digebukin, digempur berkali-kali, ya dia masih eksis. Ya Hamas kena pukulan juga, jenderal-jenderal banyak yang gugur, banyak yang syahid, pemimpinnya kayak Haniyeh syahid dengan semacam. Tapi kan Hamas itu bukan orang per orang, dia kan sistem. Nggak usah nih, Ahmad Yasin wafat aja, itu masih eksis. Bahkan dia menang pemilu tuh 2006. Ahmad Yasin wafat 2004. Abdul Aziz Rantisi wafat setelah itu, beberapa bulan setelah itu. Ini kan 2 tokoh ideolognya Hamas. Orang mengatakan Hamas is dead, finish, the end of era of resistance group. Dia menang pemilu 2006. Ini membuktikan Hamas itu bukan soal person. Walaupun person yang tumbang itu kelas kakap gitu. Ya, nggak bisa kita katakan Hamas itu kalah. Bahkan ini menarik ya, tuntutan gencatan senjata sekarang tadi saya bilang itu ternyata tidak mengendurkan Hamas.
Dia tetap punya bargaining. Kami nggak mau kita lucuti senjatanya, kecuali kami merdeka dan genosida berakhir. Artinya dia masih punya bargaining. Bahasa orang kan, wah ini 2 tahun udah digempur habis-habisan, udah pasti nyerah, udah nggak punya daya tawar. Tapi dia masih punya. Nah, jadi dari 1.300 triliun itu kita nggak melihat apa yang dapat kecuali pulangnya para sandera. Itu kan juga gencatan senjata terjadi. Skenario gencatan senjata, bukan operasi militer. Nah, jadi itu yang membuat Netanyahu itu nggak punya banyak pilihan sekarang untuk memainkan kesepakatan fase kedua. Ya, tuntutan pelucutan sekarang jalan tengahnya tadi decommissioning ataupun freezing. Ya, nah Turki punya pengalaman nih kalau decommissioning di kasus di Moro, bangsa Moro, Filipina Selatan. Itu 2019 referendum. Memang bukan referendum kemerdekaan, tapi referendum ekonomi khusus. Nah, syaratnya referendum menang, bangsa Muslim Moro, mereka mendukung untuk menjadi wilayah punya otonomi yang merdeka, berdiri pengadilan syariah sekarang, berdiri madrasah-madrasah di Moro. Kebetulan waktu itu ketika delegasi Moro datang ke Muhammadiyah, saya meliput. Jadi delegasi bangsa Muslim Moro, pemerintahan bangsa Muslim Moro itu sudah dibanding ke Muhammadiyah hanya untuk bikin madrasah. Karena nggak ada madrasah negeri di Moro, swasta semua. Ketika mereka jadi otonomi, dia sudah dibanding ke Indonesia. Nah, tapi syaratnya senjata-senjata itu mulai dilucuti. Mungkin nggak 100%. Tidak ada lah dalam militer itu. Walaupun udah kita senjata, 100% senjata itu dilumpuhkan. Hamas bisa jadi juga nih. Oke, kita sepakat lucu senjata. Apa semua dikasih sama dia? Saya yakin enggak. Itu namanya juga perang, Pak. Ya semuanya main tipu daya semua. Netanyahu aja tipu daya. Nah, Turki punya pengalaman itu kasus decommissioning bangsa Moro. Makanya sekarang Hakan Fidan itu mengusulkan nggak usah kita senjata, nggak usah pelucutan, tapi pembekuan. Kami siap mengawasi. Bahkan ada skenario juga dari Turki itu, gimana Hamas itu misalkan menyerahkan senjatanya, satu rudal itu diganti satu bangunan yang dibangun oleh Israel karena dihancurkan selama genosida. Jadi satu rudal kita kasih, kamu bangun satu gedung yang tinggi. Nah, itu skenario yang lainnya tuh ditawarkan oleh Hakan Fidan. Karena gini, kan sekarang Israel itu angkat tangan, nggak mau dia bangun rekonstruksi, padahal kan dia yang ngancurin. Jangan dia nggak mau, dia cuma mau nanti membiayai pembersihan puing, bukan rekonstruksinya. Jadi puingnya doang dia mau tuh. Karena gini juga, ya duitnya juga udah nggak ada dia. Apalagi di internal Amerika sekarang, politik udah berubah. Trump itu kenapa sekarang ngotot dia memaksakan perdamaian di Gaza? Karena popularitas dia udah semakin menurun di Gaza, di Amerika. Survei terbaru aja, ini di tingkat pemilih Partai Republik, partainya Trump, yang desakan untuk menghentikan bantuan militer ke Israel itu semakin lama semakin menguat. Sekarang 43%. Di pemilih Republik, memang belum 50%, tapi 43% itu angka yang tinggi untuk pemilih Partai Republik. Itu desakan agar Amerika nggak lagi ngirim bantuan militer. Karena kan Amerika inflasi juga. Itu faktor ekonomi. Kedua, faktor sekarang bergeser nih politik Amerika. Fenomena Zohran Mamdani menurut saya, itu yang di New York menang, itu kan menampar politik Israel. Zohran Mamdani menang tanpa bantuan AIPAC, tanpa bantuan lobby-lobby Zionis, dan bahkan dia narasinya pro-Palestina dan anti-genosida. Dia bisa menang. Padahal tema-tema itu dulu, 5 tahun, 10 tahun lalu, itu bunuh diri politik di politik Amerika. Nggak akan ada yang berani calon pemimpin di Amerika, kampanyenya anti-Israel, pro-Palestina, anti-genosida. Tapi itu yang dimiliki si Zohran Mamdani sekarang. Menang pula dia. Bayangin. Menang pula. Nah, sekarang tuh ada istilah tuh Mamdani efek di Amerika. Kalau Mamdani ini menang, bukan tidak mungkin ada Mamdani lainnya di wilayah-wilayah yang lain. Dan ingat, kalau ini terus terjadi, 2029 Partai Republik bisa tumbang. Kedua, semakin diisolirnya Donald Trump di Timur Tengah. Semakin banyak negara-negara Timur Tengah yang itu kan berpikir ulang membangun kerjasama dengan Amerika, baik secara keamanan maupun ekonomi. Apalagi sekarang di Timur Tengah muncul bridge, muncul Cina. Negara-negara Eropa kenapa mengakui Palestina? Kan behind the skin-nya, dia takut kehilangan market di Asia. Negara-negara Eropa itu. Behind the skin-nya kan kalau ini terus berlanjut, ini Barat udah makin gak relevan ekonomi di Timur Tengah karena gerakan boikot, gerakan masyarakat sipil protes di sana. Bahkan dia mengakui Palestina. Ya. Karena kalau di-compare nih, NATO sama BRICS, tingkat pertumbuhan negara-negara BRICS itu lebih tinggi ekonominya ketimbang NATO.
pertumbuhan ekonomi di NATO itu 2-3% aja. Tapi kalau yang di BRICS bisa 6-7%. Ya, sekarang kan Saudi masuk BRICS, UEA masuk BRICS. Nah itu yang saya lihat ya. Dan mungkin yang terakhir ya di wilayah Suriah, ya saya kemarin ke Suriah sempat ketemu dengan utusan khusus Presiden Ahmad Zaidan, itu kepala biro Al Jazeera di Pakistan dulu, orang Suriah. Langsung saya tembak, namanya juga wartawan kan, kesempatan yang nggak panjang, saya ketemu Ahmad Zaidan, saya bilang, apakah negara Anda akan normalisasi dengan Israel? Saya tanya gitu ke Ahmad Zaidan, dia bilang tidak. Itu misinformasi dan disinformasi yang banyak beredar. Kalau normalisasi enggak, tapi koordinasi keamanan iya, kata dia. Jadi Suriah ini, kenapa koordinasi keamanan dengan Israel? Karena kan berbatasan. Dia berbatasan. Suriah punya kepentingan, apa sih keinginan Israel di Suriah ini? Dia mau apa nih? Kita pengen dengar. Dan Israel juga pengen dengar, Suriah itu apakah akan berkembang menjadi musuhnya Israel? Tadi yang disebut Pak Mustafa. Memang ini diplomasi. Ya, ini diplomasi yang sangat hati-hati dimainkan oleh Suriah. Karena Suriah pada hari ini, itu kan masih 80% hidup di bawah garis kemiskinan. Nggak mungkin dia perang langsung. Dan mungkin masyarakat nggak bijak juga kalau dia memaksakan perang. Kalau mental perangnya nggak usah diragukan lah. Ini kan Suriah ini menang dari pertarungan semua pemain geopolitik. Rusia di situ, Iran di situ, Amerika di situ, Turki di situ. Dia bisa bertahan loh sampai berapa 13 tahun itu menurut saya udah luar biasa itu. Dan kalau pengalaman saya ketemu milisi-milisinya, itu pikiran anti-Israel sangat kuat. Ya nggak usah Suriah, Mesir aja kayak begitu. Tentara-tentara Mesir kan sebagian masih punya trauma masa lalu lawan tadi disebut Pak Mustafa. Apalagi Suriah. Yang ini fase milisi ya jihadis lah kalau bahasa Islamnya. Ini fase milisi jihadis yang memang dia punya semangat perlawanan untuk melawan Israel. Nah, jadi kami memang tidak akan normalisasi, tapi koordinasi keamanan itu ya kami ingin memastikan bahwa untuk sementara pertempuran tidak berlangsung, tapi kan kita nggak ada yang tahu. Ya, antara bahasa diplomasi kan selalunya kita melihat kalau dalam pemimpin-pemimpin Timur Tengah itu ada bahasa yang diucapkan di depan publik, ada bahasa yang tidak diucapkan. Erdogan 1 minggu sebelum Assad tumbang aja, Turki masih negosiasi itu. Astana Talks itu. Ya, masih negosiasi untuk memastikan perdamaian di Suriah. Bayangkan, 1 minggu kemudian Assad jatuh. Ya, 1 minggu kemudian. Padahal seminggunya, Turki, Rusia, Iran masih, kan itu 3 negara yang akan menjamin format masa depan Suriah. Mempertahankan Bashar Assad, tetapi kira-kira ada kompromi politik lah, bahasa kayak gitu. Bahkan narasi Erdogan itu tahun 2014-an, Assad tumbang, Assad jatuh. Tapi sekarang-kadang kan enggak. 5-7 tahun terakhir, dia mempertahankan pemerintahan Suriah, mempertahankan teritori Suriah. Gitu. Tapi kita kan tidak tahu di bawah rumput apa yang sedang dimainkan oleh Erdogan. Nah, jadi menurut saya itu, sekarang ini kata Steve Witkoff, utusan Timur Tengah Amerika Serikat, ya, utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah mengatakan kesepakatan fase kedua akan mulai awal Januari. Ya, kita masih menunggu apakah dia secara umum akan meluncurkan senjata para pejuang sebagai syarat damai, atau tadi formatnya ialah dibekukan sementara. Kalau saya lihat perkembangan terakhir dan mulai menurunnya desakan Israel dan Amerika, kemungkinan jalan tengah yang diambil itu tadi, dibekukan sementara senjata para pejuang. Karena kan genosida juga masih berlanjut, serangan masih berlanjut, nggak ada kepastian pendirian negara Palestina merdeka, akan bunuh diri menurut saya. Kalau pejuang kayak Hamas itu menyerahkan 100% senjatanya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan tadi dari Pak Mustafa. Semoga bisa bermanfaat. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.